Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat beribadah pada hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan ada di tempat ini untuk beribadah, saudara tahu bahwa Roh Tuhan yang ada di hatimu itulah yang menggerakkan. Amin. Hatimu disinari oleh terang Kristus. Hatimu cinta Tuhan. Tidak mungkin ada orang berkata aku cinta Tuhan tapi tidak datang beribadah. Itu baru ukuran yang pertama, syarat yang pertama. Orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, dia cinta baik Allah. Amin. Dia cinta ibadah. Dia mau bayar harga untuk beribadah kepada Tuhan. Sabit tema khotbah hari ini adalah tangguh di masa yang sukar. Kecintaan saudara kepada Tuhan itu akan diuji ketika engkau sedang mengalami masa-masa yang sukar dalam hidup. Orang mengeluh cari uang susah, pedagang-pedagang juga saling mengeluh. Bagaimana di situ? Sama ya, gitu kan? Kalau di situ sama juga lah, sepi. Kita pergi ke mall, kasihan tuh yang jaga, sepi banget saudaraku. Ya kan gak banyak orang. Tetapi di masa-masa yang sulit ini, pesan Tuhan hari ini bagi kita supaya kita menjadi orang Kristen yang tangguh. Amin. Seperti apa orang Kristen yang tangguh? Kita akan lihat di dalam satu ayat firman Tuhan bahwa kita tidak bisa mengelakkan bahwa kesukaran itu memang sedang terjadi hari-hari ini. Orang berkata begini, kan dari dulu juga kesukaran selalu ada, tapi menjelang akhir zaman kesukaran itu semakin dahsyat. Itu dituliskan di Alkitab. Pada hari-hari terakhir akan ada masa yang sukar. Amin. Bukan pada awal, bukan pertengahan, tapi pada hari-hari terakhir. Coba kita baca 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Gereja mula-mula kesukaran sedang terjadi, tapi Alkitab mencatat bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita sedang mengalami pandemi. Saudara mungkin waktu pertama kali dengar pandemi sebelum menyebar ke seluruh dunia, saudara akan berpikir, keadaan baik-baik saja. Gak ada hubungannya pandemi dengan pekerjaan saya, dengan bisnis saya, dengan semua hal yang ingin saya raih dalam hidup. Tetapi saudaraku, masalah corona saja cuma virus yang kecil itu tersebar ke seluruh dunia. Saudara tahu dampaknya apa? Banyak orang kaya amburadul bisnisnya. Banyak pegawai-pegawai dirumahkan. Banyak yang dipecat, tidak sanggup lagi kantor membayar. Banyak orang gajinya cuma separuh diterima. Apalagi saudaraku, dampaknya orang yang sudah mempersiapkan pesta pernikahan setahun yang lalu rombak semuanya, ya kan? Yang bisa hadir di tempat pertemuan itu hanya beberapa orang. Orang juga takut pemberkatan pernikahan saudara diundang untuk hadir nggak? Mikir 50 kali. Tapi kami berani juga kemarin. Ya, jangankan pernikahan, keluarga yang meninggal COVID pun kita gendong. Ya, Ibu Gembala sama istri saya sama Ucok, mana si Ucok? Ya, si Ucok juga ikut tuh membajui wilayah kami yang meninggal karena COVID. Punya keberanian yang luar biasa. Orang udah pada ketakutan mendengar itu kaget. Gimana nih? Ya, makanya kakak kami dari pondok selalu telepon kan. Gimana kabarnya kalian? Karena udah bersentuhan saudara. Itu harusnya kan menular gitu ya. Tapi sambil lihat pagar tembok yang dari Tuhan membungkus. Kita sehat-sehat saja. Bu Gembala sehat, semua sehat di sini. Amin. Itu artinya apa? Ada perlindungan Tuhan.
Itu sebabnya kita harus tahu kesukaran yang sedang terjadi hari-hari ini, apapun yang menyebabkannya. Apakah kesukaran karena penjualan saudara mulai menurun, bisnis mulai tidak lagi bergairah? Tapi saya bingung, saat belakangan ini mulai berdatangan sedikit-sedikit ordernya gitu ya. Sampai Mama Winda, Papa Winda bilang, "Bang, ada proyek katanya. Aku udah bisa masuk kerja belum?" Belum banyak. Nanti kalau udah banyak boleh lah. Masih sedikit-sedikit, tapi udah ada, saudara. Saat orang ya kan dirumahkan, mulai datang satu-satu, mulai diteleponin gitu kan. Puji Tuhan, mudah-mudahan ya Tuhan berkati. Nah, kita akan melihat satu sosok tokoh di Alkitab pernah mengalami kesukaran yang besar dalam hidupnya, tetapi hatinya tetap cinta Tuhan. Dia berdiri di tengah-tengah kesukaran ini dan berkata, "Aku tidak akan pernah meninggalkan Tuhan." Kita buka Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22. Demikian firman Tuhan. "Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, 'Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan.' Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut." Kalau kita baca sepintas ini, kita akan berkata, ya bisa biasa-biasa saja gitu kan. Saudara bisa nggak merasakan kehebatan kesukaran yang dialami oleh Ayub? Anaknya meninggal. Ya, kalau kita baca di pasal sebelumnya itu Tuhan izinkan keluarganya, hartanya semua amblas, saudara. Tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Kalau orang lagi bangkrut hari-hari ini, bagaimana perasaannya? Sanggup nggak berkata seperti yang dikatakan oleh Ayub ini? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sanggup? Bagaimana dengan saudara yang sedang dirumahkan? Semangatmu masih tetap sama? Cintamu kepada Tuhan masih bergebu-gebu? Doamu masih tetap menyala-nyala? Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa. Oh, terima kasih Tuhan. Saudara udah lapar, mau masak nasi, beras sudah habis, saudaraku. Masih bisakah saudara berkata, terpujilah nama Tuhan? Kemarin kami baca di dalam pembacaan Alkitab, ada seorang ibu-ibu mengadu kepada raja. "Raja, kemarin aku sudah sepakat dengan teman ini bahwa kami akan makan anakku. Anakku kami rebus, kami masak, dan kami sudah makan. Begitu giliran hari ini kita mau masak anaknya, dia sembunyikan anaknya." Gitu kan. Itu terjadi di Israel ketika masa yang sukar, saudaraku, sampai tidak ada lagi yang bisa dimakan, anak pun dimasak untuk dimakan. Dan setelah itu selesai, akhirnya dia mati. Ya udah selesai kan gitu. Saya katakan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun. Apakah kita dengan berkata begini, aku lagi susah sekarang, kurasa tidak ditolong Tuhan ya aku, ya kan? Aku udah berseru-seru, udah berdoa, Tuhan Yesus tolong aku, kok ditolong-tolong, udahlah. Begitu dia ternyata Tuhan itu, gitu kan? Bagaimana cara pandang saudara terhadap Tuhan? Segala sesuatu yang terjadi 1 jam ke depan, 1 hari ke depan, seminggu, sebulan, setahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan, saudara tahu nggak bahwa Tuhan mengetahui detail kehidupan kita apa yang akan terjadi? Makanya Tuhan menggaransi, kalau kau sedang dalam cobaan, aku tidak membiarkan kau jatuh tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang. Amin. Jangan khawatir tentang hidupmu. Sampai Tuhan kasih perumpamaan. Lihat burung di udara, gak pernah menanam, gak pernah menabur, tapi
Jauh dikasih Tuhan makan. Terbang-terbang doang dia kerjanya. Ada belalang lewat, gitu ya. Burung aja nggak pernah bikin apa-apa, dipelihara Tuhan. Apalagi saudara anaknya, amin. Masih curiga nggak saudara dengan Tuhan? Ketika di masa-masa yang sulit, apakah Tuhan tidak akan memperhatikannya? Karena kalau kita paksakan waktunya Tuhan dengan waktunya kita, kita bilang begini, Tuhan, kalau saya minta ikuti waktu saya minta hari ini Tuhan kasih. Kalau Tuhan tidak kasih, berarti Tuhan tidak mengasihi saya, gitu kan? Tuhan pasti menolong kita dengan caranya yang ajaib. Tinggal saudara masih percaya atau tidak. Ayub sudah kehilangan anak-anak yang dia cintai, hartanya lenyap semua. Dia bisa berkata begini, engkau yang memberi, engkau yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi ciri orang Kristen yang kuat di masa yang sukar, di mana dia tidak curiga dengan Tuhan. Memang tidak gampang untuk tidak curiga dengan Tuhan. Kenapa? Karena kenyataan yang kita alami benar-benar sedang menderita. Kalau saudara terlilit hutang, benar-benar saudara lagi dililit hutang. Kalau dililit hutang, apa yang terjadi? Waktu ditagih nggak ada bayarnya, pusing nggak? Caranya untuk lolos gimana? Sembunyi. Orang sudah berdoa. Ada pernah saya baca ayat firman Tuhan, kamu jangan berhutang. Kan cara jalan keluar yang paling cepat kan berhutang. Sekiranya saudara bertahan tidak berhutang, kira-kira mati nggak? Ada kesaksian anak Tuhan, waktu dia terdesak, ada kesempatan dia berhutang, dia nggak mau. Dia bilang begini, aku tahu Tuhan bisa menyediakan, kenapa gua harus berhutang? Ini orang keras kepala kelihatannya ya. Tapi yang seperti ini Tuhan senang. 1 minggu, 2 minggu, sampai hutangnya dia itu tagihannya banyak dan dia berjanji dia akan berhutang lagi. Dia menangis di kaki Tuhan dan tiba-tiba ada telepon, Bu, hutang itu sudah lunas. Terima kasih Bu, ya sudah bayar hutangnya. Dia bingung, boro-boro bayar hutang, ya kan bayar bunganya susah, gitu kan? Penagih hutang telepon, terima kasih Bu, ya sudah dibayar hutangnya. Dia bingung. Dia berkata, Tuhan menyelesaikannya bagiku. Dia biarkan Tuhan bertindak, bukan dirinya yang bertindak. Dalam masa-masa yang sukar, saudara menunggu saudara bertindak atau mau nggak menunggu waktunya mungkin agak kepepet gitu kan? Kita ini nggak mau menghadapi masa-masa kepepet itu kan? Kita selalu cari nyaman. Hadapi. Izinkan dulu, coba dulu sekali-sekali. Pokoknya saya nggak mau tahu, Tuhan yang membela saya. Masuk kamar, tutup pintu. Bukan tidur, berdoa maksudnya. Teriak dari situ, Tuhan Yesus, belalah aku, belalah perkaraku Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu. Kapan lagi saudara bisa bersaksi bahwa Tuhan saudara hebat? Makanya kalau pemimpin pujian ada yang bersaksi, sepi. Tidak ada yang bersaksi. Nah, saudara tidak mau bertindak dengan iman. Itu yang dibangun oleh Ayub. Walau menyakitkan hati, walau berat tidak mudah, tapi dia jauh lebih percaya kepada Tuhan. Belum lagi ditambahkan dengan sakit penyakit, borok, baunya minta ampun. Ya sampai istri berkata apa? Kutukilah Tuhanmu itu. Apakah saya hanya menerima yang baik saja dari Tuhan? Tidak. Dan sampai akhirnya kita lihat bagaimana iman Ayub yang begitu luar biasa. Akhir Tuhan gantikan apa yang pernah hilang, diganti Tuhan. Amin. Jadi kita perlu tangguh di masa yang sukar. Seberat apapun masalahmu, kesulitan apapun kau hadapi, walaupun kau berjalan di tengah-tengah ketidakmungkinan, rasanya tidak akan ada jalan keluar lagi. Dua tutup kiri, kanan, muka, belakang, bahkan bawah pun sudah tidak ada lagi jalan keluar. Tapi tidak pernah tertutup pertolongan yang dari atas. Amin.
Kalau saudara mempercayai itu, maka saudara akan mengalami mujizat. Saya tidak tahu sesusah apa keadaan saudara. Percaya saja pemeliharaan Tuhan. Kalau Tuhan bisa menggerakkan orang dari yang paling gigih sekalipun, Tuhan bisa gerakkan hati orang untuk memberkati kita. Artinya Tuhan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah kita. Kalau kau percaya kepada Tuhan, dari pekerjaan yang sederhana, bisa nggak di situ mujizat? Bisa. Pasti terus tadi bersaksi kan? Cuma hanya minuman kopi, dia bersaksi bisa 300 berapa penjualannya. Saudara yakin nggak? Di masa-masa yang sulit, justru kesempatan bagi orang-orang percaya mengalami mujizat. Kalau hidupmu baik-baik saja, tidak ada masalah, semua lancar-lancar saja, buat apa mujizat bagimu? Engkau nggak butuh mujizat di situ, Tapi ketika engkau menangis, engkau sedih, engkau tertekan, engkau kekurangan, engkau mengalami beban yang begitu berat, saya katakan, ada kesempatan bagimu mengalami mujizat seperti yang dialami oleh Ayub ini. Tetapi tunjukkan keteguhan imanmu. Amin. Buat engkau tetap setia, ya. Bagaimana kita supaya dapat mengalami iman yang tangguh di masa yang sukar? Baru masuk ke poinnya. Yang pertama dikatakan, engkau harus hidup bertobat, hidup tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan. Itulah letak kekuatanmu. Yesaya pasal 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terhadap Tuhan. Tetapi kamu enggak. Ya. Saya tertarik kalimat yang terakhir itu justru. Tetapi kamu enggak. Karena banyak orang ada di posisi ini, tidak mau sungguh-sungguh bertobat, amin. Tidak mau tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan, dan tidak mau percaya kepada Allah. Padahal Alkitab mengatakan, justru disitulah letak kekuatanmu. Jadi kalau engkau kuat di dalam masa yang sukar, engkau tangguh di masa yang sukar, maka jangan pernah berhenti untuk terus menjalani proses pertobatan. Makanya kalau ditanya, ada yang sempurna di sini? Tidak ada. Ada yang bikin dosa? Siapa yang bikin dosa? Semua angkat tangan. Yang bikin dosa benar. Artinya apa, saudaraku? Kalau engkau mau melihat, engkau menjadi orang Kristen yang tangguh di akhir zaman, proses pertobatan jangan berhenti. Amin. Di bagian mana hidupmu masih belum lulus dalam pertobatan? Oh, ini langsung jujur-jujur saja, banyak. Yang lain juga sembunyi-sembunyi, tapi Mama Binda langsung open book. Mari kita bertobat. Siapa yang mampu menunjukkan kesalahan-kesalahan kita? Kalau ada orang lain memberitahu kesalahanmu, dosamu, gimana reaksimu? Emang kamu sudah benar hidupnya? Jangan suka menghakimi dong. Nggak ada orang kalau dikasih tahu dosanya, kesalahannya, bilang terima kasih ya sudah dikasih tahu dosaku. Belum pernah lihat orangnya. Semua akan berusaha mencari pembenaran diri sendiri. Saya bisa katakan, hanya Alkitablah yang mampu membukakan segala dosa-dosa yang saudara lakukan. Itu sebabnya engkau butuh baca Alkitab. Jadi ketika kau baca Alkitab, bukan hanya menceritakan tentang hal-hal yang wah gitu loh. Yesus berjalan di atas air, kau ingin jadi berjalan di atas air. Enggak, tapi periksa ketika Tuhan menegurmu, menasehatimu, menamparmu, memukulmu, menelanjangimu. Di situ Tuhan mau supaya engkau dan saya bertobat. Amin. Orang yang hidup dalam pertobatan, mereka akan kuat. Mengapa mereka kuat? Karena Tuhan menyertainya. Sepanjang sejarah Alkitab mencatat, tokoh-tokoh Alkitab
Mereka kuat karena Tuhan. Tapi kalau orang Kristen tidak sungguh-sungguh bertobat, mana mungkin Tuhan menyertai? Hidupnya penuh dengan dosa. Makanya kalau berdosa, saudara sadar dosa ada dalam hatimu, dalam pikiranmu. Engkau terlanjur berbuat dosa, maka buru-burulah minta ampun kepada Tuhan. Jangan tunggu besok. Nanti dah hari Minggu lah minta ampun. Kalau nggak sampai hari Minggu udah dipanggil Tuhan gimana? Kalau engkau diingatkan hari ini bertobat, dosamu ditelanjangi Tuhan, jangan tunggu hari esok. Ya Tuhan, aku mau bertobat, aku mau apa? Kalau engkau mengaku dosamu dan engkau bertobat sungguh-sungguh, Alkitab berkata, walaupun dosamu merah seperti buah kermiji, akan putih seperti salju. Kalau dosamu seperti hitam merah seperti kain kesumbat, akan putih seperti bulu domba. Tuhan bisa ubah, bahkan membaharui hidup kita. Yang penting mau bertobat. Maka ada baiknya saudaraku membuat catatan tersendiri dalam hidupmu. Gak usah dilihat orang lain. Engkau dengan Tuhan yang tahu. Amin. Mulai tuliskan dosa-dosa kesayanganmu. 1. Ya kan? Saya tidak kiri kanan. Saya suka mencuri. Gitu kan? Tulisannya agak gaul sedikit, nggak apa-apa. Tapi saudara tahu, saudara itu punya dosa mencuri misalkan gitu loh. Yang kedua, suka ngintip. Kalau anak sekolah ngintip kan nyontek maksudnya, nyontek ujian, nyontek kan ngintip gitu kan. Kalau orang yang suka nyontek, ngintip, nyontekan di sekolah, lihat matanya itu kayak mata iblis. Bukan. Pura-pura gini, padahal sebenarnya tangannya udah catatan itu. Contekannya. Anak-anak sekolah mulai tuliskan. Kedua, nyontek. Ini dosa-dosa saya. Aduh Tuhan, ampunilah aku. Banyak kali ternyata gitu kan. Ditulis, kalau saudara bisa nulis semuanya sampai ribuan kali ya. Banget dosanya. Marah itu dosa nggak? Dosa. Tuliskan, nggak usah. Marah dosa nggak ya? Kayaknya nggak dosa. Siapa yang bilang? Dosa, tulis marah. Dendam dosa nggak? Dosa. Tulis dendam. Apa lagi? Cerewet. Dosa nggak cerewet? Kalau saudara lagi berdoa, Tuhan jamahlah hati saya. Tuhan berkata, kau juga bertobat, jangan cerewet. Supaya anakmu itu bisa bertobat. Banyak loh kita belum bertobat. Tiap hari kita dengarkan firman Tuhan gitu kan. Kalau kita bertobat, kita akan kuat, saudaraku. Nggak ada kesempatan bagi iblis untuk mendakwa kita. Bagaimana cara mengalahkan iblis? Pastikan hidupmu tidak ada dalam kejatuhan dalam dosa. Sehingga bisa berkata, iblis dikalahkan kuasanya, dihancurkan. Tapi kalau kita nggak hidup dalam pertobatan, kita mendakwa iblis, kita diketawain. Lu yang berdosa, lu yang nggak benar di mata Tuhan, kan gitu. Jadi yang pertama saudaraku bertobat, baru saudara bisa tinggal tenang. Hadapi persoalan yang saudara alami itu dengan tenang. Jangan kerasa kerusuk, gitu kan. Orang yang hatinya gelisah, jauh hatinya dari Tuhan. Tapi orang yang bisa duduk dekat di kaki Tuhan, itu sebab saudara butuh doa. Doa itu kan mendatangkan hadirat Tuhan, diberikan damai sejahtera di sini. Jangan kira orang yang mengalami damai sejahtera itu tidak punya masalah. Masalah tidak ada, tapi dia bisa tenang, tinggal tenang di kaki Tuhan. Makanya kami selalu dorong, Bapak Ibu datanglah jam doa hari Rabu, supaya hatimu tenang, jangan gelisah. Kalau kau bisa berdoa, oh Bapa di surga, aku punya persoalan. Saudara tidak berdoa sendiri kalau hari Rabu berdoa, Tuhan tolonglah kami mengalami kesulitan di dalam keuangan. Kalau saudara sendiri berdoa di rumah kan nggak ada yang bilang amin. Hari Rabu itu seberapa orang amin Tuhan, amin. Kita dukung semua. Artinya Tuhan dengarin doanya dia, dengarin doanya dia gitu maksudnya kan. Amin, amin. Tuhan tolonglah, aku udah nggak tahu lagi jalan keluarnya. Benar Tuhan, belalah dia, tolonglah dia. Kan semua yang mendukung gitu. Saudara kalau di rumah berdoa sendiri, kalau hari Rabu itu banyak yang mendoakan saudara. Kalau kita ada 10 orang, berarti 9 mendoakan, amin. Kalau kita berkata 2-3 orang sehati sepakat Tuhan hadir, apalagi 9 orang, 2-3
kita orang aja Tuhan hadir, apalagi 9 orang mendoakan saudara. Apa nggak gempar surga? Kadang-kadang kita malas doa ya. Kalau saudara mendoakan, dipakai itu menjadi pendoa syafaat, saudara akan menjadi orang Kristen yang akan menerima janji-janji Tuhan itu. Mungkin tidak sekarang. Di saat saudara butuh, apa yang kau doakan itu akan dikabulkan Tuhan. Saya sudah menghidupinya. Waktu di Tomang sampai pindah ke sini, saya belajar setiap taat berdoa. Jadikan jam 2 ini tempat engkau mengalami mujizat Tuhan. Jangan sekedar hanya, penting berdoa, enggak. Tuhan mengerjakan itu. Itu sebabnya engkau akan menjadi orang Kristen yang kuat dan tangguh di masa yang sukar. Karena engkau tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan dan percaya kepada janji-janji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita supaya kuat dan tangguh di masa yang sukar? Berjaga-jaga dan berdoa karena roh penurut tetapi daging lemah. Bagaimana kita tangguh? Ada tindakan yang real di mana kita tahu bahwa memang roh kita ini penurut, tapi daging kita ini lemah. Laki-laki nggak bisa dibohongi, matanya ini kalau lihat perempuan cantik, gitu. Doa kami supaya mata ini diurapi Tuhan. Jadi semua sama. Itu daging, saudaraku. Keinginan daging kita ini begitu kuat. Kalau ada yang menghina Samuel, dagingnya langsung bereaksi. Ayo berantem. Padahal dia nggak jago berantem sebenarnya, tapi emosi dia bilang, apa? Iya kan? Ayo berantem juga. Padahal nggak ada jurus di sana, cuma gitu doang, gitu kan? Tapi emosi ingin bela diri gitu kan? Harga diri saya dipermalukan, saya hadapi, gitu kan? Ini daging. Nah itu sebabnya untuk mengalahkan kedagingan kita ini, kita bangun hidup dipimpin oleh roh, berjaga-jaga dalam doa. Jadi doa itu membantu kita menghidupkan roh kita lebih dominan daripada keinginan daging kita. Matius pasal 26 ayat 40-41 berkata, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Benar saudara? Jadi bagaimana kita supaya tetap kuat berjaga-jaga? Lewat apa? Lewat doa. Kalau orang berdoa, maka dia menghindari dirinya jatuh ke dalam pencobaan. Persoalan seperti apa yang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini? Sampai akhirnya engkau mulai tawar hati, menganggap bahwa persekutuan dengan Allah, beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Allah bukan hal yang penting lagi bagi dirimu. Itu artinya kedaginganmu itu lebih dominan daripada rohmu. Yang harus terjadi adalah tunduk kepada Allah, dipimpin oleh roh Allah, dan engkau kuasai kedaginganmu. Yang paling sulit itu adalah penguasaan diri. Ada 9 buah roh. Yang paling sulit itu yang terakhir, yang ke-9, penguasaan diri. Pada saat kedaginganmu, keakuanmu itu lebih kuat daripada kerohanianmu. Saudara harus melangkah tentang hal-hal yang rohani di depan, bukan kedagingan kita. Nah itu akan menjadi kuat. Saudara akan menjadi orang Kristen akan tangguh, tidak akan gampang terpelecoh, tidak akan gampang jatuh. Dunia sekarang ini, kita itu seperti dikelilingi begitu banyak perangkap-perangkap iblis. Harus hati-hati saudara, ya. Jadi hati-hati hari-hari ini, fondasi imanmu. Engkau percayai janji Tuhan di dalam Alkitab. Alkitab cukup saudara untuk mengajar, amin. Alkitab cukup memberkati saudara, membukakan rahasia-rahasia apapun ada di dalam Alkitab ini, supaya saudara menjadi orang Kristen yang tangguh. Kalau tidak, saudara akan masuk ke dalam area yang namanya angin pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Angin pengajaran begitu banyak sekarang bertebaran di mana-mana.
tetapi engkau akan menjadi kuat kalau saudara menjadi seorang pendoa di kaki Tuhan. Amin. Saudara mendapat pengajaran yang sehat dari penggembalaan di tempat ini. Kalau saudara percaya hamba-hamba Tuhan, Ibu Gembala, Pendeta Samuel, dan saya yang dipercayakan Tuhan menggembalakan saudara di tempat ini dengan nasihat pengajaran yang ada dari gereja ini. Amin. Jangan simpang siur. Kalau ada sesuatu yang ingin saudara tanya, kok gua agak ragu-ragu, tanya, jangan diam, tanya. Karena hari-hari ini pengajaran sesat begitu banyak di dunia ini. Dan saudara dengan gampang mengakses itu di dunia internet, ya kan? Khotbah-khotbah banyak sekali, saudara. Mana yang saudara pegang? Apa pegangannya? Maka jemaat yang sehat rohaninya, kalau mereka adalah penggembalaan yang benar. Amin. Dengar apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Ya, jadi yang kedua supaya saudara kuat di masa yang sukar, berjaga-jaga dalam doa sehingga engkau menjadi penurut-penurut Allah. Engkau bisa menguasai diri, engkau tidak emosian, saudaraku. Engkau tidak bisa mengontrol diri, itu menunjukkan saudara lagi lemah. Lebih banyak mana saudaraku? Malas berdoa atau rajin berdoa? Kalau lagi butuh, udah terdesak, Tuhan, ampunilah hambamu yang berdosa ini. Begitu dijawab Tuhan, udah lupa. Ya, ingat lagi. Ketika sudah lolos, oh ya, terima kasih, sudah lolos. Itu sebabnya saudaraku, berjaga-jaga artinya saudara dijawab Tuhan dengan tidak dijawab Tuhan pun doamu, engkau tetap standby. Amin. Hatimu berapi-api dengan Tuhan. Hatimu menyala, semangat. Jangan ada satupun, bahkan persoalan, bahkan mujizat sekalipun, tidak ada yang bisa menghalangi persekutuanmu dengan Tuhan. Buat apa saudara diberkati Tuhan, tapi berkat itu membuatmu jauh dari Tuhan? Buat apa? Karena yang dibutuhkan adalah kesetiaan sampai akhir, sampai garis akhir. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Saudara yang mana bagian itu? Awalnya udah luar biasa dipakai Tuhan, kan? Belakangan ini menyempeng. Tak selera ibadah. Masalah ibadah tidak selera, emang makanan apa? Penundukan diri kepada Allah. Amin. Setia. Kalau saudara setia, saudara akan dibela Tuhan. Amin. Kalau saudara setia, jauh lebih cinta Tuhan, engkau buktikan dengan kesetiaanmu beribadah kepada Allah. Tidak bolong-bolong ibadahmu kepada Tuhan, hatimu akan teguh. Saudara akan seperti batu karang ketika dihempas badai. Lihat di tengah laut itu kok ada batu karang nonjol gitu ya. Padahal siang malam diterpa ombak besar, bos. Kalau tanah itu sudah lenyap, tapi saudara bertahun-tahun lihat itu batu karang kok masih tetap utuh, padahal dihantam oleh berbagai banyak angin topan, ombak yang besar. Saudara harus menjadi seperti batu karang yang di tengah lautan itu. Amin. Diterpa badai tetap kuat. Engkau diberkati tetap cinta Tuhan, tidak berubah, tidak berkurang kadar iman saudara. Tetap semangat gitu, tetap berkobar-kobar. Kalau lagi pencobaan, aku nggak kuat Tuhan. Saudara tidak akan kuat berjalan sendiri, tapi saudara akan menjadi kuat dan tangguh kalau berjalan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, kalau saudara menjadi tangguh di dalam masa yang sukar, jangan berhenti berharap. Ini saya sambungkan antara Yesus sebagai imam besar dengan Imam Melkisedek. Kita baca dulu ayatnya, ya. Kenapa kita harus berharap kepada Allah? Pengharapan seperti apa yang digambarkan oleh Alkitab ketika kita berharap kepada Tuhan? Ini yang terakhir. Ibrani pasal 6 ayat 17 sampai 20 berkata, karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan
beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi pengharapan kita kepada Kristus digambarkan seperti sauh yang sampai ke surga ada talinya. Kalau saudara pernah melihat sampan diikatkan gitu loh di pelabuhan, gitu kan? Sampan ini ada talinya diikat. Kadang kan laut itu kadang surut, kadang dia naik. Kalau lagi surut kan dia kering gitu ya, sampannya ada di darat. Tapi kalau misalkan datang air pasang gitu ya, itu sampai tinggi gitu kan. Harusnya kalau tidak diikat ini, sampan itu bisa sampai ke tengah laut nggak? Bisa. Tapi karena diikat sampai ke sauh ini, sampai tempat pengikatnya ini, sebesar apapun ombak yang menarik sampan ini, kira-kira bisa nggak sampai ke tengah laut atau putus? Gambaran seperti itulah orang Kristen yang menaruh harap kepada Allah, seperti kita diikat sampai ke surga. Amin. Nggak mungkin kita hilang selama ikatan itu, tali itu tersambung kepada Kristus sebagai imam besar. Bahkan imam besarnya Kristus itu disebut peraturan Melkisedek. Dalam perjanjian lama, Melkisedek itu adalah imam besar. Artinya yang ketiga ini, kalau saudara mau kuat, saudara harus menjadi orang Kristen yang berharap, bergantung kepada Kristus. Karena pengharapanmu kepada Kristus menyambungkan hidupmu dengan surga dan tidak akan terputus. Amin. Kesukaran apapun tidak membuatmu jauh atau hilang dari kemuliaan Allah. Enggak mungkin selama kau berharap kepada Kristus. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek. Artinya apa? Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Amin. Kalau kau berharap kepada Tuhan, tidak pernah dikecewakan. Dia Allah yang menjadikan langit dan bumi, Dia yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang kau percaya, ketika kau berharap kepada Allah, cepat atau lambat, kau akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin.